kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Balik lagi nih sama aku, Ratih Natania Dalita Bita Hadi. Dalam kesempatan kali ini aku bakalan mempresentasikan ke kalian dan berbagi ilmu ke kalian tentang apa sih merancang itu, apa aja sih prinsip dari merancang itu, dan apa saja sih bentuk dan jenis dari merancang itu. Nah, kita langsung aja yuk simak ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari merancang. Nah, kita mau masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa sih merancang itu. Merancang atau desain yang secara harfiah berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu desain yang memiliki arti merencanakan. Jadi pada intinya merancang adalah merencanakan pola atau bentuk baik berupa gambar, model maupun deskripsi yang akan dibuat pada suatu benda, entah itu merancang busana atau merancang aksesoris. Merancang juga bisa dikatakan sebagai sebuah konsep yang kita buat untuk memproduksi sesuatu. Jadi di sini itu merancang itu merencanakan apa sih yang bakalan kita buat, dan kita tuh membuat konsepnya. Kita merancang seperti apa, bentuknya seperti apa, yang akan kita buat, seperti itu. Yang berikutnya ada konsep dasar. Sebenarnya konsep dasar itu adalah konsep yang paling dasar yang kalian buat gitu, kayak ide kalian yang kalian tuangkan dalam sebuah gambaran gitu. Dan apa sih fungsi dari konsep dasar itu? Konsep dasar ini tuh berfungsi buat orang lain itu tahu apa maksud dan tujuan kalian itu membuat rancangan ini, apa yang pengen kalian sampaikan dalam rancangan ini gitu. Dan konsep dasar ini tuh juga bertujuan supaya mereka itu tahu dari awal kalian membuat sampai kepada hasil jadinya itu seperti apa, itu mereka itu tahu gitu. Seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua kita mau bahas tentang prinsip dari merancang. Prinsip dari merancang itu ada 5, yaitu yang pertama harmoni atau kesatuan, yang kedua ada proporsi, yang ketiga ada keseimbangan, yang keempat ada aksen atau pusat perhatian, dan yang terakhir yang kelima adalah irama. Kita mau bahas satu persatu. Yang pertama ada harmoni. Harmoni sendiri itu merupakan prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya keterpaduan atau keselarasan antara pemilihan atau ide dengan susunan objek atau benda yang kita susun. Atau bisa juga dikatakan keselarasan dalam bagian satu dengan bagian yang lainnya. Seperti contohnya leher manusia itu kan berbentuk bulat, jadi kita bisa menyesuaikan membuat seperti saya membuat KC, jadi bentuknya itu bulat seperti ini menyesuaikan dengan bentuk tubuh manusia itu. Jadi ada keselarasan antara bentuk yang satunya KC dengan bentuk leher manusia, seperti itu. Yang kedua ada proporsi. Proporsi itu perbandingan antar bagian satu dengan bagian lainnya yang dipadukan sehingga dapat membuat benda menjadi terlihat menarik. Caranya supaya terlihat menarik yaitu dengan membandingkan ukurannya antar objek atau menciptakan jarak yang tepat antar objek yang dipadukan secara proporsional. Jadi di sini itu ketika kita membuat sesuatu, seperti saya membuat KC, supaya KC-nya terlihat proporsional, itu kita bisa membuat jarak dari hiasan-hiasan yang ada maupun bentuk dari hiasan-hiasan itu, bisa dari besar kecilnya hiasan yang bakalan nempel di KC-nya, seperti itu. Yang ketiga ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance adalah hubungan yang menyenangkan antar bagian dalam suatu desain sehingga susunannya terlihat menarik. Nah, contoh dari keseimbangan ini yaitu ketika kita menghias aksesoris, antara yang kanan dan yang kiri harus sama atau seimbang. Jadi di sini bentuknya, atau ketika seperti kita membuat anting ini kan sepasang, jadi antara yang
kanan dengan yang kiri itu harus sama, jadi supaya terlihat menarik dan terlihat seimbang seperti itu. Begitu juga ketika kita membuat hiasan gelang itu kan juga kanan dan kiri itu juga harus sama bentuknya, ukurannya, manik-maniknya itu harus sama antara kanan dan kiri seperti itu. Yang berikutnya ada aksen. Aksen ini merupakan perhatian pertama yang membawa mata kepada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Jadi aksen ini berfungsi untuk menarik perhatian ketika kita memamerkan, ada pameran busana. Aksen ini berfungsi untuk menarik perhatian para penonton pameran dengan cara kita menambahkan warna yang kontras atau dengan menambahkan sesuatu yang mungkin dilihat mata itu berling-berling gitu. Jadi mata itu akan tertarik untuk melihat produk kita seperti itu. Jadi aksen ini sangat penting dalam prinsip dasar dari merancang. Terakhir ada irama. Irama dapat menimbulkan kesan gerak yang dirasakan oleh mata. Jadi ketika seseorang sedang melihat sebuah desain, maka mata seolah-olah akan berirama dengan melihat bagian satu ke bagian lainnya. Di sini itu dari prinsip dasar merancang sendiri diharapkan penonton itu ketika melihat bagian misalnya dari kepala itu tuh bisa terus ke bagian kace, terus ke bagian ikat pinggang, ke bagian sampai pokoknya dari atas sampai bawah. Itu tuh diharapkan desain kita itu berirama gitu, sehingga penonton itu mata penonton itu bisa terus melihat desain kita seolah-olah mereka itu melihatnya secara berirama seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ada jenis dan bentuk. Jenis dan bentuknya sendiri itu ada 3. Ada tradisi atau klasik, ada kreasi, dan ada modern. Kreasi ini termasuk dalam non-tradisi. Jadi yang pertama, yang tradisi yang sudah ada dalam video saya part 1 itu merupakan salah satu contoh aksesoris klasik. Jadi aksesoris tradisi atau klasik ini itu tidak boleh merubah bentuk, bahkan merubah warna ataupun merubah segalanya, karena tradisi ini sudah memiliki pakem yang harus dan tidak boleh diganggu-gugat gitu. Jadi kalau misalnya pakemnya seperti A ya harus A gitu, nggak bisa kita mengubah mungkin bentuknya atau warnanya aja, kita nggak bisa gitu. Sedangkan untuk non tradisi yang seperti kreasi ini kita masih bisa merubah dari salah satu, seperti kayak bentuknya kita dari melengkung gitu kita kasih tonjolan sedikit seperti itu, atau mungkin dari warnanya yang mungkin kalau misalnya tradisi itu lebih cenderung ke hitam atau putih, karena kebanyakan pada zaman dahulu itu tradisi itu untuk ritual. Jadi rata-rata warnanya memakai warna hitam, putih, seperti itu, merah. Kalau misalnya di kreasi ini kita bisa mengkreasikan warnanya, ada warna gold, silver, seperti itu. Nah kalau di modern sendiri ini lebih luas gitu, kayak kita itu boleh merubah dari A sampai Z nya bentuk ini gitu, ataupun warnanya kita tuh boleh ubah gitu. Seperti contoh ini, aku ada beberapa contoh yang bakalan aku tunjukin ke kalian, dan ini tuh rancangan aku untuk memproduksi aksesoris di mata kuliah ini, dan kalian harus tonton terus karena video ini tuh berlanjut, dan ini tuh contoh-contohnya.
Jadi seperti ini, aku kan bikin KC. Nah, ini tuh KC tradisi. Jadi dia itu bentuknya ya seperti ini, dia nggak bisa dirubah gitu. Mulai dari ini koncernya ini itu yang atas warnanya kuning, yang bawah warnanya merah, ya harus kuning dan merah seperti itu. Terus untuk yang kreasi, ini aku merubah nih, dari bentuk ini kan harusnya lengkung nih, ini tuh aku kasih tonjolan-tonjolan gitu, terus nanti yang ini bakalan aku kasih manik-manik gitu. Dan yang terakhir ini yang modern. Nah, ini aku benar-benar merubah semuanya, dari semua bentuknya aku rubah seperti kayak burung gitu ini. Nah, ini tuh contoh-contohnya, ada tradisi seperti ini, ada kreasi, dan juga ada modern gitu. Jadi bentuk dan jenisnya itu ada 3, tradisi atau klasik, kreasi atau non tradisi, dan juga modern, seperti itu. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga ilmu ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman kalian, biar teman-teman kalian itu pada tahu apa sih merancang itu. Dan semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian semua. See you in the next video. Bye bye.